Om Swastiastu. Halo anak, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang materi Parwa-Parwa dalam Mahabharata. Ayo kita lihat pembahasannya. Sebelum membahas lebih jauh, kita kenalkan dulu di manakah posisi dari kitab suci atau cerita Mahabharata di dalam kitab suci Weda. Coba dilihat dari struktur kodifikasi Weda. Weda dibagi menjadi dua. Dilihat terdapat dalam bagian manakah? Sudah tahu? Kita lanjut untuk ke materi selanjutnya. Dilihat dari struktur Weda, cerita Mahabharata terdapat dalam kitab suci Semerti, yaitu kelompok Upa-Weda. Upa-Weda terdiri dari kata Upa dan Weda. Upa artinya dekat, Weda artinya pengetahuan suci. Jadi Upa-Weda ini dibagi lagi menjadi beberapa cabang. Itu jadi 6, ada Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharva Weda. Nah, dilihat kitab suci atau cerita Mahabharata itu terdapat dalam kitab suci Itihasa, di mana Itihasa di sini kan dibagi menjadi dua, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Cerita Mahabharata terdiri dari 18 parwa. Ada Adiparwa, Sabaparwa, Wanaparwa, Wirataparwa, Udyogaparwa, Bhismaparwa, Dronaparwa, Karnaparwa, Sauptikaparwa, Striparwa, Santiparwa, Anusasanaparwa, Aswamedikaparwa, Asrama Wasikaparwa, Mosalaparwa, Maharashtanikaparwa, dan yang terakhir adalah Swargarohana Parwa. Adiparwa berisikan cerita tentang kisah pemutaran Mandaragiri, kisah Bagawan Drona yang menguji ketiga muridnya, kisah para leluhur Pandawa dan Kurawa, kisah kelahiran Resi Vyasa, kisah masa anak-anak Pandawa dan Kurawa, sampai dengan kisah raksasa Hindimba di tangan Bhisma Sena, dan kisah Arjuna mendapatkan Drupadi. Sabaparwa yang kedua yaitu pertemuan Pandawa dan Kurawa di sebuah ballroom untuk permainan judi. Itu atas rencana Duryodhana. Karena usaha licik Sangkuni, permainan dimenangkan oleh pihak Kurawa. Sehingga pihak Pandawa sesuai perjanjian diasingkan ke hutan selama 12 tahun. Setelah itu ada penyamaran selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu ada Wanaparwa, mengisahkan Pandawa selama 12 tahun mengasingkan diri di hutan. Dan yang keempat di sini ada Wirataparwa yang mengisahkan penyamaran Pandawa selama 1 tahun di kerajaan Wirata. Yudhistira menyamar menjadi ahli agama, Bima menjadi juru masak, Arjuna menjadi guru tari, Nakula menjadi penjinak kuda, Sadewa sebagai pengembala, dan Drupadi sebagai penata rias. Yang kelima yaitu Udyogaparwa yang berisikan tentang persiapan perang keluarga Bharata, dan juga di mana para Pandawa dan Kurawa mencari sekutu sebanyak-banyaknya. Yang keenam yaitu tentang Bhismaparwa. Kitab ini merupakan awal pertempuran di Kurukshetra. Bhismaparwa juga di sini adanya terselipnya suatu percakapan suci antara Krishna dan Arjuna menjelang perang berlangsung. Percakapan tersebut dikenal dengan kitab Bhagavad Gita. Parwa ketujuh yaitu Dronaparwa yang menggantikan Panglima Bhisma sebagai Panglima Perang Kurawa. Di sini juga Drona mengalami keguguran, mengalami kekalahan karena mendengar kematian anaknya yang bernama Aswatthama.
Parwa ke-8 yaitu Karna Parwa. Setelah gugurnya Guru Drona, digantikanlah panglima perang dari pihak Kurawa yaitu Karna. Di sini Karna pun mengalami kekalahan dan akhirnya pun gugur. Parwa ke-9 yaitu Salya Parwa yang berisikan kisah pengangkatan Sang Salya sebagai panglima perang Kurawa pada hari ke-18. Pada hari itu juga Salya gugur di medan perang. Setelah ditinggal sekutu dan saudaranya, Duryudana menyesali perbuatannya dan hendak menghentikan pertikaian dengan para Pandawa. Hal itu menjadi ejekan para Pandawa, sehingga Duryudana terpancing untuk berkelahi dengan Bima. Dalam perkelahian tersebut Duryodhana pun gugur, tapi ia sempat mengangkat Aswatthama sebagai panglima perang. Yang ke-10 yaitu ada Sauptika Parwa. Sauptika Parwa berisikan tentang pembalasan dendam Aswatthama kepada para Pandawa. Pada malam hari, ia bersama Kripa dan Kertawarma menyusup ke dalam kemah pasukan Pandawa dan membunuh para pasukan kecuali para Pandawa. Setelah itu ia melarikan diri ke pertapaan. Parwa ke-11 yaitu Setri Parwa. Kitab Setri Parwa berisikan kisah ratapan tangis kaum wanita yang ditinggal oleh suaminya di medan pertempuran. Yudhistira menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada leluhur. Pada hari itu pula Dewi Kuti menceritakan kelahiran Karna yang menjadi rahasia pribadinya. Untuk yang ke-12 yaitu Santi Parwa. Kitab Santi Parwa berisikan tentang kisah pertikaian batin Yudhistira karena telah membunuh saudara-saudaranya di medan pertempuran. Setelah diberikan wejangan oleh Resi Vyasa dan Sri Krishna, mereka menjelaskan rahasia dan tujuan dari agama Hindu. Akhirnya Yudhistira menyetujui untuk menjadi raja dari Hastinapura. Parwa ke-13 yaitu Anusasana Parwa yang mengisahkan tentang penyerahan diri Yudhistira kepada Resi Bisma untuk menerima ajarannya. Bisma mengajarkan tentang ajaran Dharma Artha, aturan tentang berbagai upacara, kewajiban seorang raja, dan sebagainya. Akhirnya Bisma meninggalkan dunia dengan tenang. Yang Parwa ke-14 yaitu Aswamedika Parwa yang mengisahkan tentang upacara Aswamedika oleh Raja Yudhistira. Kitab ini yaitu pertempuran Arjuna dengan para raja di dunia, kisah kelahiran Parikesit yang semulanya tewas dan dihidupkan kembali oleh Sang Krishna. Parwa ke-15 yaitu Asrama Wasika Parwa yang mengisahkan tentang Prabu Drastarasta, Dewi Kunti, Gandhara, Sanjaya, dan Widura mengasingkan diri ke hutan setelah menyerahkan kerajaan Hastinapura kepada Yudhistira, di mana Resi Narada kemudian menggambarkan bahwa mereka telah mencapai surga. Ada Parwa yang ke-16 yaitu Mosala Parwa. Kitab ini menceritakan tentang musnahnya bangsa Wresni dan meninggalnya Sri Krishna. Parwa ke-17 yaitu Mahaprastanika Parwa yang mengisahkan tentang perjalanan Pandawa dan Drupadi ke puncak gunung Himalaya, sementara tahta kerajaan diserahkan kepada Parikersit, cucu dari Arjuna. Dalam pengembaraannya, Drupadi dan Pandawa kecuali Yudhistira meninggal dalam perjalanan. Parwa yang terakhir yaitu Swarga Rohana Parwa yang mengisahkan di mana Yudhistira telah mencapai puncak gunung Himalaya dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Dalam perjalanannya, ia ditemani oleh seekor anjing yang sangat setia. Ia menolak masuk surga jika suruh meninggalkan anjingnya sendirian. Si anjing akhirnya menampakkan wujudnya yang sebenarnya yaitu sebagai Dewa Dharma. Demikian cerita Mahabharata dalam 18 Parwa. Kita akhiri dengan salam Paramasanti.
Om Santi 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 Om.